Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Selin Vanessa Rantung dari kelas 12 IPA 4. Saya akan menerangkan materi tentang budidaya unggas petelur bab yang kelima. A. Perencanaan usaha budidaya unggas petelur. Ketika kita ingin menjadi seorang pengusaha, hal yang harus kita lakukan yang pertama, mencari ide dan peluang usaha. Telur merupakan salah satu sumber protein hewani yang mempunyai kelebihan dibanding protein nabati. Protein hewani mengandung asam amino esensial yang paling lengkap dan lebih mudah dicerna. Nah, jadi teman-teman, telur merupakan protein hewani yang baik untuk tubuh kita. Selain tingkat kesadaran masyarakat untuk memenuhi kebutuhan gizi, peningkatan permintaan pasar terhadap telur juga dipengaruhi oleh berkembangnya variasi menu makanan berbahan telur, memberikan peluang yang semakin besar untuk melakukan usaha budidaya unggas petelur. Jadi, telur itu sangat dikenali oleh masyarakat, maka dari itu sangat cocok bila melakukan usaha budidaya unggas petelur. Nah, terdapat 3 jenis unggas yang dapat dibudidayakan. Yang pertama ialah ayam, yang kedua bebek atau itik, yang ketiga burung puyuh. Kita masuk yang kedua, yaitu sumber daya yang dibutuhkan. A. Sarana. Sarana terbagi menjadi 2, yaitu lahan dan lokasi, dan air dan sumber energi. Yang pertama, lahan dan lokasi. Memperhatikan ketinggian dan topografinya, serta bebas dari bakteri patogen yang membahayakan. Hindari lahan dan lokasi yang berada di tengah perkampungan penduduk agar tidak menimbulkan polusi udara atau bau dan penularan penyakit. Jadi, carilah lahan dan lokasi yang pas untuk melakukan usaha ini. Yang kedua, air dan sumber energi. Ketersediaan air bersih yang sesuai serta sumber energi yang tercukupi. Jangan lupa untuk air bersih yang tercukupi. Setelah sarana, ada prasarana. Terbagi menjadi 5. Yang pertama, bangunan. Jenis bangunan untuk budidaya ayam petelur yang baik terdiri atas kandang, gudang bak air, pengolahan limbah atau digester, dan tempat pemusnahan bangkai ayam. Bangunan kandang untuk unggas terdiri atas 2. Yang pertama, kandang koloni, usia 4-24 minggu atau 6 bulan. Bisa lihat pada gambar yang di samping. Yang kedua adalah kandang baterai. Kandang ini untuk ternak yang sudah bertelur. Bisa lihat pada gambar di samping. Yang kedua, alat dan mesin peternakan serta kesehatan hewan. Yang pertama, tempat pakan dan minum, alat pembersih kandang serta hama, alat penerangan, kandang dengan kantong plastik di bagian dalam, timbangan, peralatan kesehatan hewan. Nah, kita masuk pada yang ketiga, yaitu bibit ayam atau dog day old chick. Dodge adalah ayam umur sehari. Ayam tersebut berasal dari pembibitan yang petelur yang sesuai dengan SNI, bibit niaga atau final stock. Ayam tipe petelur umur sehari persyaratannya sebagai berikut. Yang pertama, berat
DOC per ekor minimal 33 gram. Yang kedua, fisik sehat, kaki normal, berdiri tegak, segar dan aktif, dubur kering, dan tidak cacat fisik. Yang ketiga, warna bulu seragam sesuai dengan galur atau strain dan bulunya kering. 4. Jaminan kematian kuri per DOC maksimal 2%. Yang keempat, pakan. Terdapat dua macam pakan yang diracik sendiri dan pakan dari pabrik yang terdaftar dan berlabel. Dengan demikian, pemberian pakan harus disesuaikan dengan kebutuhan jumlah dan kebutuhan nutrisi sesuai umur dan periode pertumbuhan. Ketika memiliki pakan, berilah secukupnya, jangan berlebihan, jangan kekurangan pula. Yang kelima adalah obat hewan. Pilihlah obat hewan yang terdaftar agar terjamin keamanan dan kualitasnya. Penggunaan obat juga harus sesuai dengan petunjuk atau kebutuhan penggunaan obat. Kita masuk bagian ketiga. Hal yang terutama juga adalah sumber daya manusia. Permentan RI nomor 31 Permentan OT 140/2014 menjelaskan bahwa SDM yang terlibat dalam budidaya ayam petelur harus memenuhi persyaratan antara lain. Yang pertama, berbadan sehat. 2. Mempunyai keterampilan dan memahami resiko pekerjaan. Yang ketiga, menerapkan keselamatan dan keamanan kerja. Bagian B, sistem produksi usaha budidaya unggas petelur. Yang pertama, jenis-jenis unggas. Ayam. Di Indonesia terdapat beberapa jenis ayam petelur, ayam kampung dan ayam hang. Ini foto ayam kampung dan ayam hang. Yang kedua adalah bebek atau itik. Di Indonesia beberapa jenis bebek yang unggul yaitu bebek Tegal, Mojosari, Bali, Albino, dan Cirebon. Bebek Tegal, bebek Mojosari, bebek Bali, bebek Alabio, bebek Cirebon. Yang ketiga, burung puyuh. Selain ayam, bebek atau itik, jenis unggas yang sering dibudidayakan adalah burung puyuh. Puyuh Tegalan, puyuh mahkota, puyuh gonggong Jawa, puyuh batu, puyuh Jepang. Nah, puyuh hasil crossbreeding atau puyuh hasil persilangan memiliki keuntungan. Nah, 5 keunggulannya yaitu: yang pertama, memiliki ketahanan tubuh yang lebih tinggi. Yang kedua, lebih tahan terhadap serangan penyakit. Yang ketiga, produktivitas yang lebih tinggi. 4, memiliki masa bertelur lebih lama. Dan yang terakhir, memiliki corak cangkang yang beragam dengan bentuk telur oval. Kedua, penentuan produk. Penentuan produk harus didasarkan pada kondisi peluang pasar, kehidupan sosial ekonomi masyarakat, potensi daerah, dan daya adaptasi unggas terhadap lingkungan budidaya. Misalnya, peluang ayam kampung lebih bagus dibanding ayam ras dalam kondisi tertentu. Jadi kita harus melihat kondisi atau kita lakukan pengecekan terlebih dahulu. Yang ketiga, penentuan lokasi dan pembuatan kandang. Lokasi budidaya sebaiknya jauh dari pemukiman penduduk dengan jarak minimal 250 meter untuk mencegah terjadinya kontaminasi apabila terjadi wabah penyakit dari unggas ternak perkampungan dengan unggas budidaya. Kita harus menentukan lokasi yang baik untuk menjaga masyarakat ataupun unggas.
atau ternak perkampungan. Dan juga salah satu hal yang perlu menjadi perhatian dalam budidaya unggas petelur adalah tingkat kebisingan. Produksi telur akan menurun bila unggas petelur mengalami stres akibat kebisingan. Oleh karena itu, kandang yang disiapkan untuk budidaya unggas petelur harus bebas dari kebisingan yang berlebihan. Nah, ada salah satu cara menjaga agar unggas tidak stres adalah dengan memperdengarkan musik intermetalia atau musik klasik. Unggas harus dijaga baik-baik, jangan sampai stres karena itu mempengaruhi produksi telur. Yang keempat, penyiapan alat dan mesin peternakan berupa tempat pakan feeder, tempat minum, pemanas brooder, alat pencuci hama, alat penerangan, pembersih kandang, pelingkar atau click guard, timbangan peralatan kesehatan. Penyediaan alat harus disesuaikan dengan jumlah unggas atau skala usaha yang direncanakan. Nah, segala sesuatu yang kita siapkan baik adanya jika selalu tercukupi sesuai dengan apa yang ada. Yang kelima, pemilihan bibit. Pemilihan bibit ada 7. Yang pertama, sehat dan tidak terdapat cacat. 2. Tubuhnya tahan panas. 3. Bersuara nyaring. 4. Memiliki mata cerah. Yang kelima, fisiknya harus lincah dan gesit. Yang keenam, berat badan ideal sekitar 35-40 gram. Dan yang terakhir, belilah dari supplier atau tempat pembibitan yang sudah terpercaya. Yang keenam, pemilihan ternak. Yang pertama adalah pemberian pakan. Jenis pakan disesuaikan dengan fase unggas, mulai dari starter, grower, dan layer. Setiap fase memerlukan jenis dan takaran yang berbeda. Pakan juga harus disesuaikan dengan unggas yang diternakan berdasarkan Permentan nomor 31, Permentan OTO 140/2014, mutu pakan ayam harus memenuhi SNI. Yang kedua, atau B, pemeliharaan kesehatan. Pemeliharaan kesehatan dilakukan untuk menjaga kesehatan dan pemberantasan penyakit. Pemeliharaan kesehatan dilakukan dengan mengatur jenis makanan sesuai umur atau fase dan penambahan vitamin dan suplemen. Dan C, atau yang ketiga, perawatan kandang. Terdapat 3 jenis pemanfaatan kandang, yaitu pemeliharaan tanpa penggantian kandang, brood grow lay system, penggantian menjelang periode bertelur, brood grow system, dan penggantian kandang menjelang fase grower, grow lay system. Yang ketujuh, pemanenan. Dalam usaha ini, pemanenan utama berupa telur, akan tetapi unggas yang sudah akhir juga dapat dilakukan pemanenan dengan cara menjual unggas petelur untuk dimanfaatkan sebagai unggas pedaging. Selain itu, bulu pada unggas pun dapat dijual atau dimanfaatkan menjadi produk titik, misalnya bulu unggas sebagai bahan untuk kemoceng atau isian bantal. Lumayan telur dapat dilakukan 2-3 kali dalam sehari, tergantung jenis unggas dan kondisi fase layar. Nah, faktor lingkungan atau faktor luar yang dapat mempengaruhi produksi telur. Yang pertama, makanan. Yang kedua, rontok bulu. Yang ketiga, temperatur kandang atau lingkungan. Yang keempat, kesehatan dan ukuran kandang. Yang kelima, kegaduhan atau suara keras dan mengejutkan unggas. Yang terakhir adalah penyakit. Yang kedelapan, pasca panen. Sebelum sampai pada konsumen atau distributor, kegiatan pasca panen penting mendapat perhatian untuk menjaga kualitas telur. Pada kegiatan ini dapat dilakukan pemisahan telur yang berkualitas tinggi dengan kualitas rendah. Telur yang sudah dipanen ditempatkan dalam wadah yang aman.
Letakkan telur-telur di tempat yang bersih dan tidak lembab untuk menghindari telur dari kerusakan janin atau mikroorganisme lain. Sebaiknya telur yang sudah dipanen segera didistribusikan. Jadi pada bagian 8 atau pasca panen ini, kita harus sangat berhati-hati dan teliti. Nah, itu dia materi bab 5. Bab 5 kita budidaya unggas petelur. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.